Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrotus Sani Makfira dengan NIM 2006051100036. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program yang telah saya buat pada soal praktikum modul 3. Yang pertama nomor 1, yaitu implementasi stack. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program pembalik kata dengan membuat membuat 3 kelas, yaitu kelas stack, kelas pembalik, dan kelas pembalik. Pada kelas stack ini seperti digunakan untuk menyimpan setiap karakter input pada stack array. Nah, konstruktor dan metode-metode operasi stack. Kodenya seperti pada modul, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Kemudian pada kelas pembalik, kelas ini digunakan untuk membaca setiap karakter input, menyimpan karakter dengan memanggil metode push, dan membalik input dengan memanggil metode pop. Jadi pada kelas pembalik, kodenya seperti ini, dapat kita lihat, ada deklarasi variabel dan pemberian akses modifier privat. Nah, variabelnya input sama output. Ada metode konstruktor dengan parameter string A untuk mengembalikan nilai ke variabel input. Kemudian ada metode balik kata, di mana ada inisialisasi variabel stack size, input length ini untuk panjangnya inputan. Kemudian membuat objek the stack dengan memanggil kelas stack. Kemudian ada looping for, di mana dimulai dari i sama dengan 0, dimulai dari 0, i kurang dari input length, kemudian i plus plus di increment. Selanjutnya ada untuk membaca, ada inisialisasi char isi sama dengan input dot memanggil metode char art untuk membaca tiap karakter input. Kemudian memanggil objek the stack dengan memanggil metode push, kemudian kembalikan ke isi untuk menyimpan karakter ke variabel isi. Ada inisialisasi output dengan sama dengan 0. Kemudian ada looping while, di mana negasi the stack dengan memanggil metode isEmpty, yang artinya di mana kondisi negasi stack itu apabila stack tidak kosong, maka output akan dijumlahkan dengan the stack dengan memanggil metode pop, yang digunakan untuk mengeluarkan kata dari belakang. Kemudian akan direturn ke output untuk mengembalikan ke variabel output. Selanjutnya ada kelas pembalik. Kelas pembalik ini digunakan berisi method main untuk menjalankan program, di mana di sini digunakan untuk mendeklarasi dan menginisialisasi input. Langsung inisialisasi input saja. Ya. Nah, untuk memanggil kelas pembalik, untuk membalik input dan mendapatkan output yang telah dibalik, serta menampilkan output pada konsol. Nah, pada output A ini kita diminta untuk membalik kata kasur. Jadi, saya menginputkan inisialisasi input, yaitu kasur, pembalik kata. Ini memanggil kelas pembalik, membuat objek balik kata, ini pembalik, kemudian dimasukkan ke input, string outputnya, memanggil objek, kemudian memanggil metode balik kata pada kelas pembalik. Lalu mencetak katanya, kemudian mencetak input, mencetak dibalik jadi, kemudian mencetak output. Baik, akan saya jalankan programnya. Nah, maka jawabannya adalah outputnya katanya kasur dibalik menjadi rusak, sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk menghasilkan program yang menghasilkan output yang B, akan saya... Nah, di sini saya menggunakan inputan Buffet Reader. Buffet Reader A sama dengan new Buffet Reader, new input stream reader, system in. Di mana sebelumnya kita harus mengimportkan pada Java, import java.io Buffet Reader, java.io, io exception, java.io input stream reader. Kemudian mencetak, membuat looping terlebih dahulu. For in dimulai i dimulai dari 0, i kurang dari 10, saya batasi untuk inputannya ada 10, kemudian diinkrementkan. Kemudian ini kode untuk Buffet Reader, kemudian mencetak masukkan kata, string input, kemudian string inputnya karena Buffet Reader maka menggunakan readline, kemudian ada deklarasi output, kemudian pembalik, membuat objek balik kata dengan memanggil kelas pembalik, kemudian menginisialisasikan output dengan memanggil metode balik kata, menggunakan objek balik kata, kemudian mencetak kebalikan atau output. Baik, akan saya run. Saya masukkan bakso, kata bakso, maka kebalikannya adalah oskap. Ketika soto, maka menjadi otos. Ketika masukkan nama saya, Vira, Arif.
Begitu selanjutnya sampai batas 10. Selanjutnya pada nomor 2 adalah implementasi queue, di mana kita diminta untuk membuat sebuah program antrian dengan hasil output seperti pada gambar ini. Nah, pada program ini saya membuat dua kelas yaitu queue dan queueApp. Pada kelas queue, kodenya sama seperti modul, hanya saja untuk deklarasi queueArray saya ubah menjadi string, kemudian seluruh metode yang menggunakan tipe data long saya ubah menjadi string. Kemudian pada kelas ini terdapat deklarasi variabel dengan menggunakan akses modifier privat. Kemudian ada metode konstruktor dengan parameter insize, di mana di dalamnya adalah inisialisasi variabel dengan pemberian nilai ke variabel tersebut. Dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian ada metode insert dengan parameter string nama. Itu untuk menambahkan data dengan ada percabangan if negasi full, maka negasi full berarti apabila kosong, maka queueArray dengan indeks rear increment diberi nilai nama. Maka yang tercetak adalah nama masuk antrian. Kemudian in items-nya diinkrementkan. Namun jika tidak, maka yang tercetak adalah maaf, nama antrian masih penuh. Kemudian ada metode remove, di mana untuk menghapus data dan mengeluarkan data. Seperti pada modul string temp dengan memberikan nilai queueArray index front. Kemudian queueArray index front sama dengan diberi nilai kosong. Kemudian front increment, kemudian ada kondisi jika front sama dengan max size, maka front sama dengan 0. And items, kemudian decrement return ke temporary. Kemudian ada metode pick front untuk melihat data pada antrian paling depan, di return ke queueArray front. Kemudian ada isEmpty untuk memeriksa data kosong atau tidak. Ada metode isFull untuk mengetahui penuh atau tidak, metode size untuk mengetahui panjang data. Kemudian saya menambahkan metode display untuk menampilkan antrian, di mana ada inisialisasi in temporary sama dengan this, kemudian memanggil front, ada looping for in i sama dengan 0 dimulai dari 0, i kurang dari max size, kemudian i diinkrementkan, kemudian yang tercetak adalah queueArray index front increment, kemudian dikasih koma, kemudian jika kondisi ada if, di mana kondisinya adalah front sama dengan max size, maka front sama dengan 0. Kemudian ada nilai front dimasukkan, diberi nilai temporary. Kemudian pada kelas queueApp, di sini adalah kelas untuk yang terdapat metode PSVM, metode main untuk menjalankan program. Nah, di sini saya membuat objek Q, A, yaitu memanggil kelas Q, objeknya adalah A, di mana banyaknya data ada 4. Kemudian saya mencetak beberapa mulai mengantri, kemudian saya memasukkan data dengan menggunakan objek A, memanggil metode insert, saya masukkan Andi, Ahmad, Satria, Afriza, Sukran, Mahmud. Kemudian saya shortline isi antrian, maka saya memanggil metode display dengan menggunakan metode A untuk menampilkan isi antriannya. Kemudian shortline cetak satu persatu keluar antrian, saya menggunakan looping while, di mana negasi A kosong berarti apabila penuh maka akan menghapus, kemudian keluar antrian. A remove berarti memanggil metode remove, kemudian akan ditampilkan A display, kemudian shortline untuk memberikan baris, kemudian saya mencetak lagi antrian kosong, kemudian saya mencetak banyaknya orang yang ada di antrian, kemudian saya memanggil metode display lagi menggunakan objek A. Baik, akan saya jalankan programnya. Maka akan seperti pada output yang diinginkan. Beberapa mulai mengantri, Andi masuk, Ahmad masuk, Satrio masuk, Afrizal masuk, isi antriannya sesuai. Apabila keluar 1, maka yang belakang kosong, keluar lagi 02, 02. Kemudian apabila keluar lagi, Satrio keluar, ada Afrizal keluar, 00, antrian menjadi kosong, dan orangnya 0. Ini pada Q diberikan spasi agar rapi. Akan saya run kembali. Nah, sudah sesuai dengan output yang diinginkan. Apabila 4 sudah masuk antrian, maka apabila masuk antrian penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.